Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rosmidar dengan NIM 19040100018, Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Nah, kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan. Karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. Nah, adapun faktor-faktor penentuan lokasi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Salah satu alasan penentuan keputusan di suatu daerah adalah pertimbangan biaya tenaga kerja. Perusahaan menginginkan adanya biaya tenaga kerja yang murah. Namun perusahaan perlu pula mempertimbangkan produktivitas tenaga kerjanya. Ada kala harga yang murah tidak menjamin produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Akibatnya perusahaan justru mengalami pemborosan karena banyaknya produk gagal, tingginya tingkat absensi, serta tingginya tingkat perputaran karyawan. Selanjutnya, nilai tukar mata uang, tingkat upah, dan produktivitas yang rendah seringkali membuat suatu negara terlihat sangat ekonomis atau menguntungkan. Namun, nilai tukar mata uang juga perlu diperhatikan. Nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan hanya menyebabkan biaya tinggi. Perusahaan dapat meraih keuntungan melalui nilai tukar mata uang dengan merelokasi ataupun mengekspor produknya ke negara lain. Nah, nilai tukar yang menguntungkan dapat menghemat biaya operasi, termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan baku maupun biaya transportasi. Namun, nilai mata uang seringkali turun atau naik dengan tepat, yang menyebabkan perusahaan harus mengantisipasi keadaan ini dengan baik. Penentuan lokasi mungkin saja dapat menguntungkan saat ini, tetapi hal itu belum tentu akan bertahan untuk 10 tahun mendatang. Selanjutnya, biaya. Nah, biaya lokasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tangible cost dan intangible cost. Tangible cost adalah biaya yang telah teridentifikasi dan dapat dihitung dengan tepat. Termasuk dalam tangible cost adalah utilitas, tenaga kerja, material, pajak penyusutan mesin dan peralatan, serta biaya lain yang dapat diidentifikasi dan dapat dihitung oleh Departemen Akuntansi. Nah, biaya lain seperti biaya transportasi bahan mentah, biaya pengiriman barang jadi, dan konstruksi dapat dikelompokkan ke dalam biaya lokasi. Nah, intangible cost merupakan biaya yang sulit untuk dituntaskan. Intangible cost meliputi kualitas pendidikan, fasilitas transportasi umum, perilaku komunitas di antara industri dan di dalam perusahaan, serta perilaku tenaga kerja. Nah, selanjutnya perilaku. Nah, perilaku atau kebijakan suatu negara maupun pemerintah daerah terhadap berbagai macam aturan seringkali berubah. Tidak terkecuali peraturan pemerintah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai lokasi. Nah, perubahan ini seringkali dipengaruhi oleh kepemimpinan. Pemimpin yang berbeda dapat menerapkan peraturan yang berbeda pula. Nah, tenaga kerja juga mempunyai perilaku yang antar negara, antar daerah, maupun antar tenaga kerja di kota besar dan kota kecil juga berbeda. Nah, perbedaan ini antara lain tingkat perputaran tenaga kerja, serikat kerja, serta tingkat absensi. Perilaku ini dapat mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan.
apakah lokasi yang akan dipilih nantinya akan menguntungkan dari sisi tenaga kerja ataukah tidak. Perbedaan budaya juga merupakan salah satu tantangan bagi pelaksanaan manajemen operasi global. Perbedaan budaya tenaga kerja maupun pemasok dapat menyebabkan perbedaan dalam hal produksi dan jadwal pengiriman. Nah, hal ini dikarenakan pengiriman minuman dalam botol dengan jarak yang sangat jauh akan memakan biaya yang lebih mahal karena berat dan juga adanya risiko produk mudah. Selain mendekati pasar, mendekati pemasok juga merupakan suatu pilihan bagi perusahaan untuk menentukan lokasi fasilitas. Alasan perusahaan memilih lokasi mendekati pemasok antara lain yaitu yang pertama, barang mudah rusak. Nah, yang kedua, biaya transportasi atau barang jumlah besar dan berat. Perusahaan roti, pabrik susu, dan pengolahan hasil laut merupakan contoh perusahaan yang mengutamakan kedekatan dengan pemasok. Hal ini karena bahan baku yang digunakan perusahaan semalam biasanya tidak tahan lama. Perusahaan yang tergantung pada bahan baku yang banyak dan berat sering kali menemui masalah mahalnya biaya transportasi, sehingga biaya transportasi ini merupakan faktor utama dalam menentukan lokasi. Nah, selanjutnya kedekatan dengan pasar, pemasok dan pesaing. Nah, beberapa perusahaan mementingkan untuk mendirikan lokasi yang dekat dengan konsumen. Perusahaan dalam bidang jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau salon memilih kedekatan dengan konsumen sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi. Demikian pula bagi perusahaan manufaktur. Kedekatan dengan konsumen juga dapat menjadi faktor utama apabila pengiriman barang jadi mahal atau sulit. Demikian pula banyak pemasok yang mendirikan pusat produksinya dekat dengan pelanggan karena akan menghemat biaya pengiriman. Nah, perusahaan yang produk utamanya berupa minuman dalam botol memilih untuk mendirikan pabrik di beberapa negara. Pasar daripada harus mengirimkan produk jadinya ke negara lain. Nah, pesaing seringkali dianggap sebagai faktor penghambat kemajuan organisasi. Namun, seringkali perusahaan memilih lokasi yang dekat dengan pesaing. Kadangkala mengelompok, pola semacam ini disebut dengan clustering. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu adanya sumber daya yang terpusat di suatu daerah. Sumber daya yang dimaksud antara lain sumber daya alam, informasi, dan sumber daya manusia. Italia merupakan contoh negara yang menerapkan sistem clustering, yaitu wilayah utara dijadikan sebagai pusat produksi spesialis keramik, perhiasan, mesin wol, kacamata, dan mesin pasta. Nah, selanjutnya metode penentuan lokasi. Yang pertama, de facto rating metode. De facto rating metode merupakan metode penentuan lokasi yang mempertimbangkan berbagai faktor, kemudian mengurutkannya berdasarkan bobot kepentingan faktor tersebut bagi pencapaian tujuan perusahaan. Lokasi yang memiliki nilai keseluruhan yang paling besar merupakan lokasi yang akan dipilih. Nah, de facto rating metode terdiri dari 6 langkah, yaitu pertama, menyusun daftar faktor yang disebut critical success factor. Yang kedua, memberi bobot pada setiap faktor berdasarkan tingkat kepentingan faktor tersebut bagi tujuan perusahaan. Nah, yang ketiga, menentukan skala pada tiap-tiap faktor, misalkan 1-10 atau 1-100. Nah, yang keempat, menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala. Yang kelima, kalikan skor dengan bobot masing-masing faktor dan jumlahkan untuk setiap lokasi. Yang terakhir, buat rekomendasi berdasarkan skor terbesar. Bagian B, Locational Break-Even Analysis. Locational Break-Even Analysis merupakan
Analisis biaya volume untuk menyusun perbandingan alternatif lokasi secara ekonomis. Nah, metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian menggambarkannya dalam bentuk grafik sehingga diperoleh lokasi yang memiliki biaya yang paling rendah. Nah, locational break-even analysis memiliki 3 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel masing-masing alternatif lokasi. Nah, yang kedua, tambah menjadi bentuk grafik. Yang ketiga, pilih lokasi dengan biaya termurah untuk volume produksi yang diinginkan. Bagian C, Center of Gravity metode adalah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan pusat lokasi distribusi yang dapat meminimalkan biaya. Nah, metode ini mempertimbangkan lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, serta biaya pengiriman. Nah, adapun langkah-langkah. Yang pertama, dalam metode ini adalah menentukan lokasi dalam suatu sistem koordinat. Penggambaran koordinat dan skala yang digunakan dapat bervariasi, asalkan dapat mempresentasikan jarak yang sesungguhnya. Ini dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan kertas bergaris, kemudian menggambarkannya pada peta.